Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, terima kasih udah mengklik video ini. Balik lagi ke podcast bareng Kak Suri. Hari ini Kak Suri bakal bahas sesuatu yang sering ditanyain teman-teman semua kalau seandainya Kak Suri lagi ada di sebuah acara. Khususnya acara yang berkaitan dengan literasi dan kepenulisan. Pertanyaan yang sering muncul, yang sering ditanyakan oleh teman-teman semua adalah bagaimana caranya jadi penulis. Jujur sebenarnya kalau ditanya bagaimana caranya jadi penulis, saya sendiri bingung gimana sih caranya jadi penulis. Tapi kalau teman-teman nanya kenapa saya menulis, saya punya banyak sekali alasan kenapa saya harus menulis. Salah satunya, mungkin ini yang saya rasakan, ketika saya menulis, saya merasa saya punya media tersendiri untuk meluahkan apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan. Tapi kalau ditanya, balik lagi kalau ditanya bagaimana caranya, ya saya nggak tahu. Yang pasti kalau kamu pengen jadi penulis, ya kamu harus nulis. Dan yang kedua, yang paling penting sih sebelum kamu menulis, kamu harus rajin baca. Sebelum saya jatuh cinta dengan menulis, saya sebenarnya udah lebih dulu jatuh cinta dengan membaca. Saya udah jatuh cinta dengan membaca itu sejak kelas 3 SD, awal-awal ketika saya mampu membaca dengan baik dan benar. Jadi waktu kelas 3 SD itu saya udah mulai bisa baca dan saya sering minjem buku-buku teman-teman saya yang dulu banyak gambarnya, seperti buku majalah Bobo dan sebagainya. Kemudian saya juga sering minjem buku-buku di sekolah, bahkan buku-buku orang besar. Walaupun waktu itu saya masih kecil dan saya nggak tahu sebenarnya buku yang saya pinjam itu isinya tentang apa, tapi saya baca. Masuk MTS. Di MTS itu perpustakaannya lebih besar dan bukunya juga lebih banyak, dan bahan bacaan untuk saya pinjam itu semakin banyak dan saya semakin tertarik untuk membaca. Nah, disitulah kemudian saya menemukan kesukaan lain saya, yaitu menulis. Kesukaan saya membaca itu bahkan terus berlanjut sampai sekarang. Kadang-kadang saya suka membeli buku-buku yang bahkan saya nggak tahu kapan mau bacanya. Yang pertama kali bikin saya nulis itu sebenarnya, waktu itu saya disuruh nulis oleh guru bahasa Indonesia saya, dikasih tugas nulis cerpen. Saya suruh teman-teman saya baca. Teman-teman saya bilang ceritanya bagus. Saya mulai yang kayak suka aja gitu, kayak menemukan kesukaan baru selain membaca, yaitu menulis. Dan yang bikin saya semakin suka menulis adalah gini. Jadi ketika saya membaca sebuah novel misalnya, saya membaca sebuah novel, jalan ceritanya seperti ini. Kemudian, saya merasa bahwa ending dari cerita ini nih nggak cocok sama saya. Saya merasa kalau ending cerita ini nih harusnya gini nih. Jadi saya punya pandangan tersendiri dari cerita tersebut. Jadi saya mulai bikin alur cerita yang beda dari yang saya baca, dengan tokoh yang tentu aja beda, dengan karakter yang sedikit saya bedakan. Tapi saya belajar nulis dari meniru karya orang lain awalnya. Jadi saya baca nih novel orang misalnya gini. Terus saya ubah namanya, saya ubah alurnya sedikit. Misalnya di novel itu dia happy ending. Di cerita saya bikin sad ending, tapi dengan cara saya baca dulu buku orang lain gitu. Jadi pertama kali saya nulis itu seperti itu. Kalau ditanya apa yang bisa saya dapatkan dengan menulis, itu banyak banget. Pertama, saya punya banyak teman jadinya. Dengan menulis saya jadi banyak kenal orang, nggak cuma di Indonesia aja, tapi di luar negeri juga. Relasi saya makin luas, pertemanan saya semakin banyak, dan saya makin punya ruang belajar yang lebih besar gitu. Kemudian yang kedua, dengan saya bisa menulis, dengan saya senang menulis, saya beberapa kali dikasih kesempatan sama dosen untuk mengikuti pelatihan menulis karya ilmiah, dan itu eksklusif, dalam arti nggak semua mahasiswa punya kesempatan itu, dan saya beruntung karena punya kesempatan itu, dan saya belajar dengan orang-orang hebat yang alhamdulillah orang-orang hebatnya sampai hari ini masih bisa menjadi rekan belajar saya. Dalam arti dengan mengikuti kegiatan tersebut, saya jadi punya peluang untuk mengembangkan diri saya lebih banyak lagi, bahkan sampai hari ini. Manfaat selanjutnya yang saya rasakan dengan menyukai menulis dan sering menulis adalah saya punya kesempatan untuk mengikuti berbagai macam lomba dan kegiatan. Kemudian saya diberikan kepercayaan untuk memberikan pelatihan dan mengisi seminar. Kemudian kenal dengan banyak orang-orang hebat, belajar bersama mereka. Terus saya juga
Dari menulis saya dapat kesempatan ikut seleksi instruktur literasi nasional dan alhamdulillah saya terpilih menjadi salah satunya. Kemudian saya merasa bahwa dengan menulis saya mendapatkan tambahan penghasilan. Apakah semua orang harus nulis? Menurut saya iya. Kenapa? Karena gini, banyak alasan kenapa semua orang harus nulis. Seperti yang saya bilang di awal-awal tadi bahwa karena menurut saya menulis adalah salah satu jalan, salah satu cara untuk kita berbagi kemanfaatan, berbagi inspirasi, berbagi pemikiran dan perasaan yang selama ini cuma bisa kita rasain sendiri gitu. Mana tahu apa yang kita pikirkan atau apa yang kita rasakan itu bermanfaat buat orang lain. Mungkin orang di luar sana punya masalah. Setelah dia membaca karya kita, dia menemukan problem solving di dalam tulisan-tulisan kita. Nah, berarti kita udah memberikan inspirasi untuk dia keluar dari masalah itu, bukan? Nah, jadi kalau seandainya apa yang selama ini kita pikirkan cuman kita pikirkan atau kita katakan dengan seseorang, terus dia akan bias dan hilang gitu aja. Alasan kedua kenapa orang harus menulis adalah kita kan hidup di dunia ini cuma sebentar. Beruntung kalau usianya panjang, jadi banyak kemanfaatan yang bisa kita kasih sama orang lain di dunia ini. Tapi kalau seandainya umur kita nggak sepanjang itu, lalu apa yang akan kita tinggalkan di dunia ini yang ketika kita udah nggak ada, itu masih tetap bermanfaat. Salah satunya menurut saya adalah tulisan. Jadi gini, ketika teman-teman menulis sesuatu yang teman-teman tahu, yang teman-teman pelajari, yang teman-teman cari tahu, kemudian teman-teman tuangkan dalam tulisan, kemudian someday kalau teman-teman udah nggak ada, tapi karya teman-teman masih dibaca sama orang lain, itu kan sama aja teman-teman udah ngasih manfaat sama orang lain gitu. Jadi setiap apa yang mereka pelajari kemudian mereka merasakan manfaatnya, berarti kalian masih mendapatkan kebaikan itu walaupun kalian udah nggak ada gitu. Kemudian alasan ketiga kenapa semua orang harus menulis adalah karena dengan menulis kita itu sebenarnya sedang belajar. Kenapa saya katakan di situ alasan ketiga adalah belajar? Karena gini, ibaratnya gini, kalau kita mau nulis sesuatu, kita harus cari tahu dong tentang informasi sesuatu yang pengen kita tuliskan. Misal nih, saya pengen nulis tentang suku laut misalnya. Terus yang saya tahu suku laut itu cuman orang-orang yang tinggal di laut. Apakah informasi orang-orang itu tinggal di laut cukup untuk menjadi sebuah tulisan? Tentu saja tidak. Saya harus mempelajari banyak hal. Saya harus membaca dari berbagai sumber untuk tahu orang suku laut itu seperti apa sih? Tradisi mereka itu kayak apa sih? Kultur mereka itu seperti apa sih? Warna kulitnya seperti apa sih? Bahasa yang digunakan itu seperti apa? Nah, saya itu harus membaca. Itu adalah proses belajar. Kemudian ketika dari bahan bacaan masih belum cukup, saya harus mencari informasi sendiri. Mungkin saya akan turun ke daerah suku laut untuk kemudian tahu sebenarnya kehidupan orang suku laut itu seperti apa. Kalau seandainya informasi itu sulit saya dapatkan, saya bisa bertanya dengan orang-orang yang mungkin sudah berinteraksi lebih dulu dengan orang-orang suku laut. Kemudian ketika informasi itu masih belum cukup, saya akan mencari lagi informasi melalui mungkin dari video-video dan arsip-arsip lainnya. Itu adalah sebuah proses belajar terus-menerus. Jadi ketika kita akan menulis, kita itu belajar gitu. Jadi jangan ragu lagi untuk menulis. Tuliskan aja apa yang teman-teman pikirkan dan teman-teman rasakan. Tapi jangan lupa, tadi saya bilang belajar. Dan jangan lupa juga membaca. Karena dengan membaca, teman-teman akan terlatih dan terbiasa untuk menulis sesuatu yang baik dan bagus. Kalau merasa tulisannya belum bagus, coba sesekali ikut kompetisi atau lomba, biar tahu nih kemampuan kita udah sampai di mana gitu. Jadi teruslah berproses, teruslah menulis, dan rasakan nanti teman-teman bakal ngerasain banyak banget manfaatnya. Semangat teman-teman! Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita berikan hari ini, apa yang kita tuliskan hari ini akan bermanfaat untuk orang-orang banyak di kemudian hari. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa di subscribe ya. Assalamualaikum.